Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat, peserta bahasa Al-Quran, kita lanjutkan mengenai praktek pemahaman ayat tafsir dan an, ya. Tapi yang sering bertemu ayat tafsir. Masih lanjutan surat Kahfi, yaitu kisah Musa dengan Khidir, ya. Nah, ini berikut. Ini masalah bahwa kata Khidir disampaikan oleh Allah, kata Musa kepada Khidir, kalau sekiranya engkau Khidir ingin mengambil upah dari sini baru kita dapat makanan, ini kan sungguh kurang baik. Jadi dia bertanya. Nah, sekarang ini untuk kelengkapannya ada waruwiyah. Nah, ya. Apa bacaannya nih? Waruwiyah. Bukan rawa. Nah, kalau warawi itu aktif. Ini enggak dipasifkan. Waruwiyah. Jadi kalau dipasifkan dia diterima baris. Waruwiyah. Diriwayatkan orang. Kan itu memang ciri khas buku tafsir almarhum Nawawi, ya. Kita terima aja, ya. Waruwiya diriwayatkan orang, terus apa bacanya kemari sampai sini? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulang, coba apa bacanya jelas-jelas. Anin Nabi. Anin Nabi. Jelas. Ya-nya itu jelas barisnya. Anin Nabi. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru di sini apa? Annahu. Qala. Nah, kalau dicoba menerjemahkan supaya cepat pandai. Telah diriwayatkan. Dan diriwayatkan orang, atau diriwayatkan begitu aja, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti periwayatnya nggak disebut di sini, pokoknya bersumber dari Nabi. Nah, apa itu? Annahu, akan bahwa sesungguhnya Nabi, berkata dia. Apa katanya? Ini membacanya ini ada di sini, ya. Al-ula. Al-ula berarti ini yang disangka orang musalla ula yang di Batipu tuh, disangka orang ular. Ula ini artinya pertama. Musalla ula. Jadi musalla yang pertama, baru ada masjid itu. Jadi ini adalah berbentuk muannas, al-ula, as-sani, as-salis. Jadi ini apa dibaca? Nah, coba diterka. Apa dibaca ini kalau ini berbentuk muannas? Keduanya. Kalau ini bentuk perempuan, apa ini baca? Ya? Kanat. Bagaimana cara membaca ini? Kanat. Kalau ini bentuk muannas. Kanat. Nah, kalau disambung kemari? Kanatil ula. Ya, kanatil ula. Ya. Jadi berbaris lagi dia, tapi ke bawah. Melepaskan pertemuan dua mati. Namanya iltiqa'is sakinain. Nah, itu arti bahasa Arabnya. Bertemu dua yang sukun. Maka dikasih di baris bawah kata anis ini, dikasih baris. Jadi kanatil ula adalah yang pertama, terus min Musa. Min Musa. Adalah yang pertama dari Musa. Terus apa nih? Nisyani. Lajalih pakai alif. Nisyana. Ini nisyanan.
Kenapa ini? Coba diterka dia dalam kalimat. Kenapa ini ada nisyanan? Tadi ada kana. Coba ingat. Karena ada kanat. Jadi berarti apa kanat itu? Apa kana? Berarti di sini ini khabar muftadanya sampai ke sini. Berarti ini apanya ini? Fa'il. Hah? Fa'il. Kalau ini muftadanya ini semua di Khobar. Ya, ini muftada dari kana. Maka ini khabarnya. Jadi ya, kalau sekiranya tidak ada kana ini kanat al-ula min Musa nisyanun. Gitu dia. Tapi dengan ada kanat, maka al-ula min Musa nisyanan. Berarti pengaruh dari kana, khabar kana. Arti nisyan artinya ini lupa ini. Jadi adalah yang pertama dari Musa lupa. Ingat tuh, kan dia menjawab, kenapa aku lupa Tuan Guru katanya. Lupa aku katanya. Maka aku bertanya. Padahal janji jangan bertanya. Lupanya yang pertama itu alasannya nisyan. Ya, lupa. Terus Wal wusta. Wal wusta. Wusta ini artinya kalau di Padang kan ada masjid wusta namanya itu. Kalau wusta berarti ini kan ada waw ataf ini. Berarti wusta jadi apa lagi itu? Jadi khabar juga. Jadi inilah sama ini. Menjadi muftadanya. Khabarnya ini maka dia syartan. Syartan. Sama nisyan. Jadi diulang. Kalau Anda dikata diulang-ulang ini, kanatil ula min Musa nisyan. Kanatil wusta min Musa syartan. Gitu deh. Ya. Jadi wusta ini di tengah. Kalau alasannya lupa. Wal wusta yang di tengah, alasannya bersyarat. Apa katanya? Syartan. Kalau saya tanya lagi Tuan, apa kalau dia bersyarat saya tidak akan menanya lagi? Itu bersyarat. Kalau engkau tanya kita berpisah, kata Khaidir. Jadi diberi syaratnya di waktu tengah adalah syartan bersyarat. Ini syaratnya. Jadi kalau di sini nisyan. Ini dikasih merah ya. Nah, itu sama itu menjadi khabar kana. Syartan. Baru yang as-salis. Berarti diulang lagi tuh. Kanatis salisu. Apa lagi bacaannya? Salis amada. Amadan. Amadan ini fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Mana ada cerita maf'ul? Khabar kana pula sama ini. Ini kan nisyan. Lalu yang di tengah syartan. Yang ketiga amadan. Amadan ini artinya sengaja. Jadi kalau yang pertama kenapa dia bertanya alasan lupa. Yang nomor 2 atau di tengah pakai syarat. Pakai syarat. Kalau nanti tanya enggak apa lagi, enggak boleh. Yang ketiga disengaja. Gitu. Disengaja. Itu ini bersumber ada riwayat katanya dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan keadaan Khidir itu, keadaan Musa itu pertama adalah lupa. Yang kedua adalah bersyarat. Yang ketiga adalah sengaja. Ya. Terus ada kila. Ingat kila. Kila ini apa artinya kila? Bentuk apa? Bentuk isim fi'il huruf? fi'il. Ya, fi'il. Aktif pasif? Pasif. Pasif. Apa aktifnya? Qala.
Ya qala. Jadi ini kalau qala mengatakan, kalau ini kila Kila dikatakan. dikatakan. Ah, Dikatakan. dikatakan. Jadi itu makanya sama ini diriwayatkan. Ini dari diriwayatkan orang. Kalau ini ada satu pendapat lagi. Dikatakan orang, maksudnya pendapat lain. Nah, kan gitu ya. Seolah-olah seolah-olah nampak kita walaupun nggak pernah bertemu tapi sudah ngerti kita karakter guru Ustadz Nawawi itu. Gitu kayaknya tulisannya ini. 2 jilid bukunya tafsir ini, berarti 2 jilid sudah tamat 114 surat yang dibelikan oleh almarhum Haji Masnal, disuruh oleh Ibu Ita di Komplek Pemda. Ibu Ita menyuruh membeli itu untuk dibelikan sama Ustadz Damani. Makanya kita berdoa semoga beliau itu diberi Allah keampunan dan beri pahala ya. Jadi pendapat orang, ada pendapat orang lagi. Coba baca ini sampai sini. Kila fi tafsirin. Ya, pitafsiri. Jadi ada satu pendapat pitafsiri. Ini sama ini, sama ke bawah terus sampai ke sini. Coba. Ayatit hazihil ayatil. Ya, hazihil Ayatil. ayatil. Ya, ayati juga. Ini pelajaran Nawal Safira kemen hazi kan. Pitafsiri hazil ayati bentuk jamak. Alif sama ta. Jadi kalau diartikan kila, ada satu pendapat, itu terjemah bebas tuh, dikatakan orang pula, ini kan Rasul mengatakan ini. Kalau Rasul mengatakan Musa itu ada versinya menempuh ilmu dengan Khidir itu dengan 3 cara. Pertama lupa, kedua bersyarat, ketiga memang sengaja. Sengaja dilanggarnya. Nah, kalau ini satu pendapat, pitafsiri hazil ayat, pada tafsir ini ayat-ayat yang sudah banyak itu, baru allati. Ingat enggak allati itu bentuk apa ini? Isim fi'il huruf. Bentuk. Bukannya itu. Isim. Isim apa namanya? Isim mausul. Ya, mausul. Kalau yang ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau laki-lakinya apa? Allazi. Allazi. Allazi, ya. Itu kalau satu ini laki-laki ya. Kalau 2 perempuan allatani. Kalau banyak allai. Kalau laki-laki allazi, allazani, allazani, allazina. Itu makanya di sini dipakai ini karena ini satu perempuan, pasti bisa membaca ini. Apa bacaannya ini? Coba. Ya, waqa'at. Itu dia, waqa'at. Itu maka waqa'at allati waqa'at. Jadi satu pendapat dalam tafsir ini ayat-ayat yang mana kejadiannya ayat, kejadian atau jatuhnya ayat, waqa'at itu jatuh, terjadinya ayat, boleh terjadinya ayat, li Musa. Li huruf jar. Terus li Musa ma'al Idri. Ya, ma'al idri. Jadi kejadian ayat, jadi dalam pendapat lain, dalam tafsir ini ayat yang mana kejadiannya, terjadinya, waqa'at jatuh aslinya, bagi Musa bersama Khidir. Bagi Musa bersama Khidir. Baru di sini annaha, pokok kalimatnya Kabarnya mana? Kabarnya hajaja. Ya, kenapa hajaja? Hajatu. Hajata, hajatun, hajatun. Ya. Karena ini berbeda sama kana. Kalau kana ini yang dikerjakannya. Seperti ini sartan, amdan, nisyan. Kalau inna yang dikerjakannya pokok kalimat. Ini biasa kabar. Menjadi predikat. Itu yang bagi pelajaran anak yang pertama itu mengenal predikat berbaris depan. Maka kan jauh itu maka memang diingatkan
mesti betul-betul pandai mereka itu semua. Kalau nanti sudah nggak pandai, maju payah, nggak tinggal. Belajar bahasa itu kan gitu, terkuasai. Jadi di sini disebutkan ma'al hidr, bahwa sesungguhnya kejadian ayat ini, bahwa terjadinya ayat an-naha, balik ke ayat-ayat, bahwa ini tafsir ayat-ayat, hajatun Ala Musa. ya hajat berarti ini sebenarnya hujatun ini ala Musa, bukan hajat ya, mungkin hujat ini artinya hujah, ini artinya alasan, maksudnya bahasa ayat-ayat ini alasan sebagai dalil hujah ala Musa. Hujah atas Musa, terus ini lagi kata kerja wa ataba alaih. Wa ataba ini kalau nggak salah mungkin alasan untuk meninggalkan atasnya. Ya, ataba. Ya, nanti dilihat kamus ini, berarti sama nih. Jadi dalam tafsir ini adalah menceritakan Musa dengan Khidir, bahwa sebagai alasan untuk meninggalkan Musa. Berarti alasan Musa tidak bisa mengikuti. Kalau di pelajaran yang di atas kan ada hadis juga, andai kata tidak berpisah, maka Musa akan lebih banyak melihat keajaiban-keajaiban dengan seorang hamba Allah yang bernama Khidir itu. Ya. Wazalika, dan demikian, annahu lamma angkara, dan yang demikian itu peristiwa itu bahwa sesungguhnya Musa lamma setelah mengingkari, ini angkara kan fi'il madi, setelah membantah atau mengingkari, harkas sapinah, melubangi, kan harakaha di atas, ini masdarnya nih, harkas sapinah, bahwa dia kok dibantahnya tentang melubangi sapinah. Sapinah apa itu? Perahu. Sampan. Ya, sampan. Di sini diterangkan oleh Nawawi, nudia, waktu dia Khidir melubangi sampan itu, nudia, pasif ini ya, asli ini nudia, bukan kami nih, asli nunnya ini kan nada, huruf nada, dipanggil, diseru, diserulah dianya Musa, ini dia, ya Musa, aina kana. Terus bagaimana bacanya kalau ini? Kana. Anak-anak. Tadab baraka. Tadab biraka. Tadbiru. Karena isim dari kana. Ya aina kana tadbiruka. Ini kamu dapun ilahnya. Ini tadbir ini masdar dari dabbara. Coba, dabbara yudabbiru, apa masdarnya itu? Kalau balaga yuballigu tablighan. Kalau dabbara? Mudabaran. Dabbara yudabbiru dabbara yudabbiru tadbiran. Kabbara yukabbiru takbiran. Nah ini dia. Jadi waktu sedang apa itu? Waktu sedang dilubangi sampan itu, di apa? Seolah dipanggil pula Musa itu, kan dia heran melihat sampan dilubangi. Maka ada, ya Musa, aina kana tadbiruka haza. Bagaimana tadbir ini artinya pengaturan atau yang tertangkap oleh engkau. Bagaimana pendapat engkau ini? Jadi seolah-olah waktu terjadi pelubangan sampan itu seolah-olah dipanggilkan sama dia. Musa, bagaimana pendapat Anda? Gitu. Wa anta, sedangkan engkau Musa pitabut. Sedangkan engkau dalam kisah tabut, dia kan dapat tabut, itu kotak hitam, ya. Dalam tabut, anta pitabut matruhan fil yam. Matruh berarti
sedangkan di dalam tabut itu kan berbentuk kotak hitam, banyak di situ rahasia, tanda dia seorang rasul, diberi tabut kepada Musa. Di situ ada penentuan waktu di dalam waktu di Pilyami, maksudnya angkat tabut dia kan dibuang ke apa ini, ke ini matruh, dibuang ini dia dalam kotak, bukan kotak hitam berarti kotak ya. Engkau dulu di dalam tabut, maksudnya kotak dibuangkan pada air yang mengalir. Kemana Nabi Musa dihanyutkan? Itu. Jadi seolah-olah diingatkan kepada dia waktu dicongkel oleh Khidir sampan itu, dibukanya papan. Diingatkan kepada dia, Musa, bagaimana pendapat engkau? Padahal engkau dulu kan dibuang juga dalam kotak, kok tidak tenggelam. Jadi itu pelajarannya. Itu hebatnya Pak Nawawi mencari tafsiran. Kalau nggak ngerti kita. Terus falamma angkaral gulam, yang kedua ini lagi. Setelah mengingkari pula Musa tentang gulam, kan ada apa? Anak laki. Ya, budak yang dibunuh Khidir. Kila, ada pula pendapat baginya. Ada pula pendapat baginya. Aina inkaruka haza. Bagaimana bantahan engkau tentang ini? Min waqzika dikibti. Min aina inkaruka haza min waqzika lil kibti faqada'ik alaih. Sampai sini. Bagaimana pendapat lu memukul orang Kipti dan sekali KO? Kan dia karena pandai sekali tumbuk orang itu kan mati. Waktu engkau menumbuk orang itu bagaimana? Diingatkan pula sama dia. Terus yang ketiga, ini angkara itu mengingkari nih. Maka setelah mengingkari Musa mendirikan dinding yang mereng, kan dinding yang mereng, dipanggil pula dia. Nudia, ada pula panggilan. Aina haza min raf'ika. Bagaimana pendapat engkau tentang mengangkat dinding dengan disapu saja bisa beri? Kapan? Waktu engkau mengangkat min hijril bi'ri libanati Su'aib ajrin. Bagaimana pendapat engkau mengangkat batu tutup sumur untuk anak wanita Su'aib tanpa upah? Kenapa engkau dulu bisa angkat batu itu? Jadi sudah dijelaskan oleh dalam tafsir Khidir itu ketiga-tiganya. Apa hubungannya? Apakah engkau minta upah? Kan gitu. Ada pun mengenai dinding kan tidak ada cerita minta upah. Kenapa engkau kan gitu. Habis di situ keterangan dari ayat tafsir yang disampaikan oleh almarhum Nawawi. Ya, disampaikan oleh Nawawi dari sini. Ini panjangnya. Dari sini ya. Alaihi ajra. Baru masuk ayat berikut. Apalagi ayat berikut? Qala lahul hidru. Hidru fa'ilnya di sini huwa. Tapi sini Nawawi menampilkan ini. Berkatalah kepada Musa tadi. Siapa yang berkata? Khidir. Apa katanya? Haza firaku baini wa bainaka. Inilah. Ini mubtada. Ini pelajaran Safira ini. Haza firaku baini, cuma ditambah baini kelengkapan ini. Kalau mereka yang pemula kan haza firakun. Itu. Belum dikasih zarab. Ini sudah pakai huruf atap. Ini sudah orang kelas di atas. Makanya kalau nggak ngerti subjek predikat untuk model pertama, apalagi kedua, ketiga, keempat, sudah hilang di tengah rimba, hanyut. Itu makanya terus hati-hati ya. Terus kita usahakan anak-anak atau cucu-cucu itu pandai ya.
Haza firaku baini wa bainika wa bainaka. Inilah perpisahan antara aku dan engkau Musa. Artinya hazal ingkar. Itu. Ini ayatnya apa ini? Tafsir ya. Apa ini? Maksudnya keingkaran ini atau ini ingkar atas meninggalkan ala tarki kan taraka ala tarkil ajri. Meninggalkan upah. Sababu ya hazal ingkari ala tarkil ajri sababu firaki. Penyebab perpisahan terjadinya hasil baini wa bainaka antara aku dan engkau. Jadi ini penyebabnya. Jadi Musa betul-betul nggak terjangkau dalam ilmunya. Sudah dikatakannya. Itu kan Allah yang mengatur. Karena dulu masih ingat dalam riwayat di atas, karena ada Musa waktu ditanya oleh Yusa dalam hatinya bahwa tidak ada orang yang lebih pandai di daerah itu kecuali diri. Ada terjatuh jiwanya ke situ. Maka sedikit saja beria dikasih penataran langsung. Bayangkan kalau kita biasa itu ya. Jadi ini nanti akan diterangkan lebih lanjut. Baru dia saunab diuka bitakwili malam tasdi'. Ini tasdi' lagi. Malam tasdi'. Kalau di atas kan lantas tati. Ini lam dipakai. Saunab diuka bitakwili malam tasdi' alaihi sabra. Bukan akan artinya nih. Ini untuk penegas saja nih. Aku akan kujelaskan kepada engkau apa takwil. Takwil itu maka ilmu mendasar. Takwil bukan takwil mimpi. Ya, itu berasal dari awwala. Awwala yu'awwilu takwil. Jadi aku nanti akan kejelaskan apa inti dari apa yang engkau tidak sabar kepadaku. Ya sampai situ saja dulu. Jadi memang seru kalau banyak kita membaca tafsir. Jadi luas, tapi dalam pikiran kita mengerti kita begini rupanya. Ya. Kalau sekadar ayat dibaca begitu ya sekadar gitu aja. Ilahuna faqat ila liqa ma'as salamah nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma yassirha fi safaratiha.